Nah, ini bahan kita ya, sahabat campers, untuk ibaratnya sebagai prototipe ya. Prototipenya seperti apa. Ini belum, baru 30% lah ya. Hai, assalamualaikum sahabat campers, apa kabar? Jadi kita mau mulai nih di part pertama ini. Ini kita mau lakukan video project rahasia yang kemarin ya, kita lanjut bahwa kita mau bongkar dari camper van kita, mau kita lebih proper lagi bentuknya seperti apa. Nah, ini udah kita buka untuk jok yang belakang, kerangka-kerangkanya sudah kita bongkar kemarin, nggak sempet untuk kita videokan. Tapi untuk part pertama ini, untuk video kali ini kita mau ada rencana untuk ngemal ya, ngemal dari si storage yang kanan kiri ini, yang di atas nih. Ini belum kita bongkar, kenapa? Biar nantinya kita mudah untuk mengemalnya dan mengukurnya, biar tidak ukurannya itu tidak meleset ya. Setidak-tidaknya kita buat lebih rapi lagi dari ini. Nah, ini storage-nya mungkin bentuknya nggak begitu jauh dari yang sekarang, tetapi nanti fungsinya akan lebih bermanfaat lagi, karena pengalaman-pengalaman kami di tahun-tahun sebelumnya bahwa banyak storage yang masih bisa digunakan lagi untuk berbagai macam alat yang kita bawa dan kita persiapkan untuk kalau kita road trip, untuk kita camping di camping ground dan sebagainya. Jadi untuk kita mulai untuk kita mulai untuk mengemal dan mengukur dari storage yang ada. Jadi tetap ikutin terus di channelnya Camping Camper Van. Nah, yang pertama sahabat campers, kita ukur dulu kebutuhan dari panjangnya ini ya. Ini panjang ini itu 100 cm. Jadi cukup 100 cm untuk storage di sebelah sini. Nanti ini pergunaannya untuk beberapa barang ya. Di sini sebelah kanan. Nah, ini 100. Di sini nanti kita catat panjang ini adalah 100. Nah, panjang ini kita buat 80 cm. Nah, dari kedalaman sini itu kedalamannya adalah nanti kita buat 20 cm. Jadi 20 cm itu bisa buat apa aja, entah itu buat barang-barang masak atau segala macam, atau bahkan ini bisa jadi juga buat lemari pakaian. Nah, untuk ini mungkin nanti ini kita lepas, bentuknya tidak seperti ini cukup kita bagi dua saja agar tidak sempit ya. Dengan adanya banyak ruang seperti ini, kita bagi tiga ini sepertinya sempit, dan ini penggunaannya juga kurang maksimal. Jadi nanti kita bagi dua saja, sekitar segini. Nanti kita bikin 30 cm dari sini ke sini, kita bagi dua biar nanti ini lebih besar dan ini lebih besarnya lagi. Jadi manfaatnya akan lebih banyak. Jadi seperti itu. Untuk ngemal kita gunain kardus ya. Ini kardus bekas, sudah tidak terpakai lagi, jadi kita ngemalnya menggunakan ini aja. Tadinya mau styrofoam, tapi pastinya butuh banyak juga styrofoamnya, jadi kita menggunakan kardus saja. Nah, ini yang udah kita bongkar tuh, kita lepas ya kemarin.
gitu. Oke, yuk kita lanjut gimana cara proses untuk pengamalannya. Yuk ikutin terus. Nah, ini kebutuhan untuk ukuran ini tadi kita sudah hitung bahwa untuk kebutuhannya kita nyiapin bahan di lebar sininya sekitar 30. Nah, untuk yang ke atasnya itu kita sekitar 100 ya. Dari 150. Dari sini ke sini tuh sekitar berapa? Kita hitung. Tinggi sini sampai di sini itu sekitar 51 cm ya. Terus dari sini kebutuhannya papannya itu sekitar 30 cm, atau sebenarnya sih secara pasnya sekitar ukurannya itu di 26 ya, tapi kita lebihin dulu nanti. Jadi kebutuhannya sekitar untuk panel ini itu 30 lebarnya dan 50-an untuk tingginya. Nah, ini butuhnya nanti 4 karena kanan kiri, dan ini ukurannya sudah kita hitung kemarin, dari sini sampai sana itu 100 dan kedalamannya sampai ke 20 cm. Oke, kita mal sekarang. Nah, kenapa kita butuh mal? Karena dia mengikuti lekukan ini ya, lekukan plafon dari mobil. Nah, ini perlu kita mal biar nanti lebih rapi. Tuh, jadi seperti itu. Ada lekukannya. Jadi kita mal menggunakan kardus tadi ya. Nah, sahabat campers, kita sudah menghitung ya. Ini udah kita ganjel nih. Nah, ini tujuan ganjelnya biar dari sini sama sini itu ukurannya sama dengan depan sana. Dari sana ke sana tuh sama gitu. Nah, untuk sahabat campers yang baru mau bikin, yang pertama kali dihitung adalah kebutuhan kita dari dinding mobil, terus keluarnya itu butuh berapa. Nah, itu disamakan dengan yang sebelah kanan gitu. Nah, karena kita berhubung sudah ada, tinggal mengemal dan melihat ininya, jadi kita hanya mengepaskan kiri dan kanan gitu loh. Jadi yang kita dapat dalamnya berapa, ini kanan kiri sama. Tapi nggak sama pun nggak masalah, karena tergantung dari kebutuhan dari sahabat-sahabat campers mau bawa apa, mau bentuknya seperti apa gitu kan. Tapi buat kami ingin kiri kanan ini sama jumlah atau volume yang akan kami bawa gitu, biar nanti tidak terlalu berat ke kiri dan berat ke kanan. Jadi gitu dulu sahabat camper. Nah, nanti kita baru mal nih, kita sudah dapat. Jadi ada yang perlu kita mal itu pojokan sini nih, pinggir-pinggiran ini nih, biar nanti rapet dan rapih ya. Jadi kita butuh mal. Jadi gitu. Yuk kita mulai menggunakan kardus. Seharusnya pakai styrofoam ya, biar enak nih. Styrofoam biar ketahuan bentuknya. Buat pertama kali enakan styrofoam. Oke. Ini sudah kita mal. Ini sudah rapat ya, nih pinggiran dinding mobil sudah rapat tuh. Jadi nanti kita tinggal marking untuk belakangnya ya. Tuh, jadi seperti ini kita marking tuh. Nah, jadi seperti ini dia sahabat campers. Ini kita bentuk lagi yang kita inginkan seperti apa. Apakah seperti ini nanti? Yuk ikutin terus sahabat campers. Ini udah selesai mal-malannya. Tuh ada 2. Ini buat yang satu, ini buat yang di sebelah sana ya. Nah itu, dan yang satu ini untuk yang di sini
Nah, mal-malannya sudah selesai, seperti ini bentuknya. Ini beda panjang ya sahabat campers, pastinya beda panjang tuh. Ini ada tambahannya. Kenapa ada tambahannya? Karena untuk posisi tinggi dari plafon yang di belakang, paling belakang sampai ke bawah itu berbeda tingginya dengan plafon pastinya untuk yang di tengah. Di tengah lebih panjang ke sini, yang sebelah sini lebih pendek karena di sininya dia mengecil ya. Nih di sini dia lebih pendek platformnya daripada di atas, yang di tengah. Oke, nah nanti kita tinggal mal ke medianya, tinggal kita potong, kita marking dulu ke medianya. Dan ini udah saya buka tuh, jadi begini bentuknya. Ini udah kita buka ya untuk rak storage-nya tuh, udah kita turunin. Yang sebelah sini juga sudah kita turunin, dan ini nanti kita bikin ulang tuh. Ini biar nggak panas ya, kita pakai aluminium foil. Jadi begini penampakannya nih. Tinggal kita ngerapiin sedikit untuk bangkunya, kita bikin raknya tadi sudah kita mal, terus nanti ini kita bikin juga ulang. Oke, dan untuk hordeng juga udah kita lepas hordengnya tuh. Nanti kita bikin ulang lagi hordengnya, lebih proper lagi, lebih bagus lagi. Jadi begini kondisinya. Untuk selanjutnya sahabat campers, kita bikin untuk rak-raknya. Oke. Nah, ini bahan kita ya sahabat campers untuk buat storage, buat rak. Ini bahannya nih, tuh masuk sahabat campers satu mobil. Jadi ini bahannya kemarin sudah kita bikin mal-malannya, nanti kita cetak di sini, baru kita potong-potong ya sahabat campers. Jadi ini kita turunin dulu. Oke, ini kita kemarin sudah buat mal-malannya. Terus ini biar nggak salah ya, biar nggak salah untuk diaplikasiin ke papan, karena lumayan mahal papannya kalau ada yang salah. Lebih baik kita ngeluarin buat beli ini styrofoam. Ukurannya ini tebalnya di 1,5 styrofoam, buat nanti kita cetak buat di sini. Nah, nanti kita cetak, kita lihat dulu ibaratnya sebagai prototipe ya, prototipenya seperti apa, biar nanti kalau kita aplikasikan ke papannya itu enggak kebuang papannya, atau tidak menghabiskan kalau ada kesalahan ya, karena papannya cukup lumayan harganya. Jadi ya kita gunain ini dulu. Oke, yuk kita lanjutin. Karena kita nggak punya penggaris panjang, kita pakai ini aja nih. Ini apa ya, water pass ya, seharusnya water pass, tahu apa bahasa istilah teknisnya. Kita pakai ini buat kita bisa motong nih kayak gini, kita potong. Yuk ikutin terus gimana ininya, kita hitung dulu.
Jadi ini progres kita tuh, ini udah seperti ini, masih model yang lama. Nggak beda jauh lah, tapi kita lebih elegan lagi ya untuk bentuknya. Jadi seperti itu tuh. Jadi begini modelnya sahabat campers. Kita tinggal buat yang sebelah sana sama sebelah sana ya. Jadi begini dulu. Nah ini belum, baru 30% lah ya. 30% pembuatan dari merombak si barokah kita nih. Kalau yang kemarin di sininya tuh agak melengkung. Nah ini kita bikin lurus gitu kan, terus dia agak melebar, ini agak melebar juga, tapi tidak terlalu sempit ya. Ini masih bisa 3 orang lah gitu walaupun ini. Dan ini tetap ruang untuk nanti duduk dan tidur masih sama ukurannya, tapi modelnya aja nanti yang berubah. Oke, gini dulu sahabat campers. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih cepat lagi kita ngerjainnya biar bisa jalan-jalan lagi. Oke. Nah, ini sahabat campers, kita bikin yang sebelahnya ya. Kemarin kan yang itu. Nah, sekarang kita bikin untuk sebelahnya. Nah, ini kita panjangin sahabat campers tuh sampai bawah, jadi nanti ketutup, karena kalau nggak ketutup dia akan kebuka seperti ini, jelek tuh. Jadi kita buat dulu bentuknya seperti ini tuh. Oke, yuk
kita lanjut. Nanti sebelahnya juga, yang sebelah sana tuh, ini baru kita tunjang dulu, belum kita papain. Jadi seperti itu sebelumnya, jelek ya kelihatannya tuh. Jadi kita buat dulu. Oke, yuk lanjut. Nah, sahabat campers, ini tadi sudah ya, sudah kita ini hasilnya seperti ini. Nah, ini kita tuangkan ke dalam, kita aplikasiin ke papannya. Jadi setelah fitting tadi di mobil, wah fitting kayak fitting jas ya. Jadi setelah kita fitting juga tadi di mobil, lalu kita aplikasikan ke papan. Yuk ikutin terus gimana jadinya. Nah, sahabat campers, ini kita marking ya, kita double, kita potong menggunakan mesin trimmer. Jadi biar rata dia nanti dan sama kondisinya. Jadi yang kita pakai ini matanya yang strike bit ya, yang ada rollernya nih, yang seperti ini nih. Biar nanti dia bisa muter di sini, terus nanti bawahnya kepotong dengan ini. Yuk ikutin terus. Jadi sahabat campers, ini kita menggunakan besi siku biar gampang nanti buat dibongkar-bongkar ya. Ini kita marking dulu. Oke. Setelah di marking baru kita bor. Nah, jadi sahabat campers, yang ini sudah selesai untuk kanan kirinya. Nah, tinggal yang sebelah sini yang belum nih, sebelah sini nanti kita buat juga seperti itu, kurang lebih bentuknya seperti ini. Nanti pengikatnya ada di pojokan sana ya, tuh ada tempat baut. Jadi kita biar ini tidak jatuh, jadi kita baut di sana. Nah, nanti di bawah sini juga kita baut. Ini ada tempat ini ya, jadi bautannya dari sini nanti kita coba buatkan. Jadi seperti itu sahabat campers. Jadi kita lanjut lagi buat yang satu ini. Yuk. Oke, buat ya sahabat campers. Oh, mobil
goyang-goyang. Jadi kita palangin ini gini. Oke, karena sudah azan, kita sholat dulu, baru kita lanjutin lagi. Nah, sahabat campers, kita menggunakan ini ya, penggaris buat apa namanya, ngemal ya, garis ngemal. Nah gini, fungsinya seperti ini. Kita taruh sini. Ini kan banyak lekukannya ya, jadi biar bagus lekukannya, jadi ini bisa kita dorong tuh. Jadi biar ketahuan